Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul bersama-sama di pembelajaran fitokimia. Kali ini untuk pembelajaran daring ya, karena mohon maaf sebelumnya saya masih kurang enak badan, jadi ini suaranya juga masih ngap-ngapan kalau diajak ngomong. Jadi pembelajaran minggu ini kita daring. Nah, untuk pembelajarannya sendiri sebenarnya kan harusnya meskipun daring nanti ada diskusi ya, tapi insya Allah hari ini saya jelaskan untuk materi 2 pertemuan dulu. Jadi kita diskusinya minggu depan. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat atau mungkin disimpan dulu nanti minggu depan waktu kita luring, kita bahas bersama-sama. Ya, 2 pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan ekstraksi. Nah, seperti kebiasaan kita sebelum memulai perkuliahan, kita diwajibkan untuk melafalkan shalawat Al-Fatih. Maka dari itu, mari kita sama-sama lafalkan shalawat Al-Fatih sebelum kita memulai perkuliahan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan kita. Yang akan kita pelajari untuk untuk pertemuan 2 minggu ini adalah terkait ekstraksi dengan tujuan utamanya. Yang pertama adalah setelah mengikuti perkuliahan, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang tujuan ekstraksi, kemudian jenis-jenis ekstraksi, dan juga pemilihan pelarut. Nah, sebelum kita mulai masuk bahasan tentang ekstraksi, mungkin kita bisa sedikit review terkait pertemuan minggu lalu, di mana pertemuan minggu lalu kita membahas metabolit sekunder. Metabolit sekunder, ada yang masih ingat kata kunci pada metabolit sekunder itu apa? Kemarin sudah saya jelaskan ada 3 kata kunci, dia adalah molekulnya kecil, kemudian hanya diproduksi oleh tanaman, kemudian yang satunya dia memiliki bioaktivitas. Dan biasanya si metabolit sekunder ini sudah ada pada Simplicia nabati atau pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian proses ekstraksi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk narik si zat aktif ini, si metabolit sekunder ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tentunya adalah berkaitan dengan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kalau kalian masih ingat juga kemarin di banyak referensi saya jelaskan kalau metabolit sekunder itu dia dibagi berdasarkan biogenesisnya atau pembentukannya. Kalau masih ingat, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar 3 jalur biogenesis metabolis sekunder itu jalur apa aja dan menghasilkan apa aja. Boleh nanti langsung dituliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti absensinya saya cek dari situ. Jadi nggak usah menuliskan perlu mungkin ya nama, karena biasanya kan kalau komen itu akunnya nggak sesuai nama asli, silakan menuliskan nama sama ini tadi jalur biogenesisnya dan metabolit sekunder yang dihasilkannya apa. Jadi nanti absensinya saya lihat dari situ. Oke, kita mulai ke yang pertama, apa sih ekstraksi ini? Nah, berdasarkan pengertiannya, kalau kita lihat, nah ini ada gambarnya, mungkin bisa mempermudah. Kita balik dulu ya, jadi sebenarnya semua bagian tanaman di sini untuk mempermudah adalah bagian daunnya, itu mengandung metabolit sekunder, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ini misalnya divisualisasikan di dalam daun, kemudian daun ini ketemu dengan pelarut. Daun ketemu pelarut, kemudian mereka bertemu dalam sebuah proses ekstraksi. Proses ekstraksi nanti akan ada banyak jenisnya, yang di sini contohnya kemungkinan adalah maserasi. Kemudian setelah proses maserasi atau proses ekstraksi ini, zat aktif yang ada di daun sudah tidak ada, berpindah ke pelarut. Ya, jadi proses ekstraksi itu intinya adalah penarikan zat aktif atau metabolit sekunder dari Simplicia nabati, kemudian oleh si pelarutnya itu. Jadi kalau tadi misalnya metabolit sekunder ada 3 kata kunci, molekul kecil, bioaktivitas, sama dia hanya diproduksi pada tumbuhan. Misalnya berarti di ekstraksi ini kata kuncinya apa?
Kata kuncinya adalah penarikan senyawa aktif. Jadi kalau misalkan berdasarkan definisinya, ekstraksi adalah proses pemisahan substansi dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian, pada proses ekstraksi terjadi perpindahan massa dari komponen zat padat yang terdapat pada simplisia ke pelarut organik. Kok bisa ya, Bu, ya ditarik? Kok bisa ya misalnya zat aktif yang merah-merah ini yang dari daun kok bisa ditarik sama pelarutnya sampai akhirnya masuk ke pelarut? Kenapa? Karena ada perbedaan kelarutan, ya. Jadi kalau kita balik lagi, kata kunci ekstraksi apa? Penarikan zat aktif. Kenapa bisa tertarik? Prinsip ekstraksi adalah adanya perbedaan kelarutan. Nah, ini contohnya kalau misalnya dari akar bisa nggak, Bu? Bisa, asal apa? Asal ada pelarutnya. Jadi kalau kita kemarin belajar terkait simplisia, di mana simplisia ini adalah bahan alam yang belum dapat proses apa-apa, kalaupun diproses cuman dikeringkan, nah simplisia ini biar ketarik zat aktifnya harus ketemu pelarut. Selama simplisia ketemu pelarut, itu kita menyebutnya sudah proses ekstraksi dan menghasilkan ekstrak. Contohnya apa? Misalnya kalian kalau pernah dengar nih, ada pengobatan tradisional, misalnya daun sirsak, digodok gitu ya, direbus gitu misalnya. Nah, itu juga proses ekstraksi. Kenapa? Karena daun sirsak yang direbus itu kan pasti ditambah air. Airnya ini termasuk sebagai pelarut. Ya, jadi kalau ada seperti itu, maka sudah termasuk proses ekstraksi. Nah, ini proses detailnya. Oke. Nah, ini jadi pelarut organik akan menembus dinding sel. Jadi biasanya zat aktif tadi itu adanya di dinding sel tumbuhan. Kemudian pelarut akan masuk ke dalam rongga sel tumbuhan yang mengandung zat aktif dan zat aktif ini akan terlarut dalam pelarut organik. Kenapa? Karena ada perbedaan kelarutan tadi. Jadi akhirnya zat aktif akan berdifusi masuk ke dalam pelarut. Proses ini berulang sampai apa? Sampai terjadi keseimbangan zat aktif yang ada di dalam sel dan juga di luar sel. Jadi sebenarnya proses ekstraksi, ini contohnya maserasi ya, atau ini mungkin bisa juga soklek sama reflux, atau destilasi kalau kemarin kalian sudah sempat praktikum. Jadi ini bahan aktifnya ditambahkan dengan pelarut. Kalau kita balik lagi ke sini, nah di sini ini itu sebenarnya akan berhenti. Kapan berhentinya? Kalau yang di dalam sel tumbuhan ini sudah sama dengan yang ada di pelarut. Jadi ekstraksi itu akan berhenti. Kalau kita misalnya main sama logika, loh Bu, kalau makin banyak pelarutnya harusnya makin cepat dong proses ekstraksinya. Iya, kalau logikanya memang seperti itu. Tapi kita tidak tahu kapan sih proses seimbang ini terjadi. Akhirnya gimana? Akhirnya ya belum tentu yang pelarutnya lebih banyak, itu dia lebih cepat menarik zat aktifnya gitu. Tapi yang jelas, kalau sudah ada keseimbangan antara konsentrasi senyawa di pelarut sama di sel tanaman, proses ekstraksi atau penarikan senyawa tadi akan berhenti. Kemudian itu tadi definisinya, jadi intinya definisinya adalah proses penarikan senyawa, lanjut kita ke tujuannya. Tujuan ekstraksi itu apa? Tujuan ekstraksi untuk menarik semua zat aktif dan juga komponen kimia yang terdapat pada simplisia. Oke, mohon maaf. Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode dan juga berbagai cara sesuai dengan sifat dan tujuan ekstraksi itu sendiri. Sekilas di sini ada proses maserasi, kemudian sekilas ada proses perkolasi, kemudian ini ada proses soklet, kemudian ini proses reflux. Ya, insya Allah nanti kita akan praktikumkan atau mungkin sudah dipraktikumkan kemarin ya. Nah, selanjutnya kita bahas, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam ekstraksi ini. Jadi saat kita, mau mau mengekstrak bahan alam, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jumlah simplisia yang diekstrak. Jumlah simplisia yang diekstrak tentunya akan mempengaruhi jumlah pelarut yang digunakan. Kalau kalian mungkin kemarin kita sudah praktikum tentang maserasi ya, itu kan pasti ada perbandingan antara serbuk simplisianya, mohon maaf, sama pelarutnya. Biasanya itu kayak tadi yang saya main ke logika, semakin banyak pelarut
larut kemungkinan, semakin banyak zat yang ketarik. Jadi biasanya itu, Simplicia sama yang diekstrak itu berbandingannya 1:2, 1:4, bahkan ada yang 1:10. Jadi, kenapa jumlah Simplicia yang diekstrak ini harus diperhatikan karena nanti pasti mempengaruhi jumlah pelarut yang akan dipakai. Kemudian yang kedua ada derajat kehalusan Simplicia. Nah, sebenarnya itu kalau kemarin mungkin kalian pernah sudah praktikum, Simplicia itu kan diserbukan ya, ternyata ada tujuannya. Tujuannya apa? Kalau kita kembali lagi ke proses ekstraksi tadi, di mana, pelarut ini akan masuk ke dalam dinding sel. Nah, kalau Simplicianya halus, luas kontak permukaan pelarut ini akan semakin besar gitu. Jadi semakin banyak yang akan bisa ditarik oleh si pelarut ini. Jadi memang sebagian besar proses itu pasti, yang dipakai bukan Simplicia tapi serbuk Simplicia, karena derajat kehalusan Simplicia mempengaruhi, kecepatan siapa tadi, pelarut untuk menarik dia. Yang kedua adalah jenis pelarut, karena tadi prinsipnya ekstraksi adalah perbedaan kelarutan ya, kalau misalnya kita pelarutnya ada yang sifatnya polar sama non-polar, itu juga akan mempengaruhi, yang dia tarik itu apa. Waktu ekstraksi, sama kayak logika yang tadi saya pakai, harusnya kan kalau makin banyak ekstraknya atau harusnya makin lama proses ekstraksi yang ketarik makin banyak dong. Kalau kita logikanya seperti itu sebenarnya bisa juga, tapi ternyata ekstraksi itu bukan tentang seberapa banyak pelarut atau seberapa lama pelarut. Yang mempengaruhinya adalah saat tercapai keseimbangan zat aktif antara tumbuhan sama pelarutnya. Tapi memang biasanya standarnya itu waktu ekstraksi itu kalau misalnya kita pakai maserasi ya, itu biasanya minimal 3 hari. Atau kalau ada yang referensi kalau misalnya kalian baca 1 hari itu biasanya nanti akan remaserasi lagi. Biasanya seperti itu. Kemudian, yang perlu diperhatikan lagi ada metode ekstraksi. Metode ekstraksi ini tadi, akan saya jelaskan nantinya ada berapa metode ekstraksi. Biasanya itu intinya kalau metode ekstraksinya panas atau ada sumber panasnya itu biasanya akan sedikit merusak beberapa metabolis sekunder. Jadi banyak yang memilih untuk, metode maserasinya metode dingin, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kondisi belum yang terakhir sepertinya. Oh sudah, maaf. Yang terakhir ada kondisi proses ekstraksi. Jadi biasanya kayak kemarin mungkin waktu praktikum kalian, maserasinya harus ditutup rapat tuh toplesnya. Kenapa? Karena, memang ada kegiatan, ada kondisi di mana kalau misalnya kita melakukan ekstraksi, kita harus terlindung dari cahaya, seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan definisi dan juga tujuan. Kalau kita ulang tadi definisi ekstraksi intinya adalah proses penarikan zat aktif dari bahan alam atau dari Simplicia oleh pelarut ya. Jadi kata kuncinya adalah penarikan zat aktif sama pelarut. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk menarik semua zat aktif yang ada pada Simplicia. Selanjutnya kita akan bahas terkait jenis-jenis ekstraksi. Oh ya, sampai sini misalnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tadi definisi dan juga tujuan ekstraksi atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ekstraksi, silahkan nanti juga dituliskan di kolom komen ya. Nah, sebelum masuk ke metode ekstraksi atau jenis-jenis ekstraksi, saya ingatkan kalian terkait dengan ini. Nah, ini yang di pertemuan pertama sudah sempat saya bahas. Jadi sebenarnya analisis fitokimia atau yang akan kita pelajari 1 semester ke depan itu adalah terkait dengan pembuatan Simplicia, proses ekstraksi, proses screening, proses pemisahan dan pemurnian, dan proses karakterisasi dan identifikasi. Kita sekarang berada di proses ini. Jadi dari pembuatan Simplicia menghasilkan produk atau hasilnya berupa Simplicia. Simplicia ini nanti kita lakukan proses ekstraksi untuk menghasilkan ekstrak. Kita sekarang dalam tahap ini. Nah, ini jenis-jenis ekstraksi, tapi dari sekian banyak referensi, yang paling banyak dianut adalah yang paling atas. Jadi, jenis ekstraksi berdasarkan suhu atau penggunaan panas. Berdasarkan penggunaan panas, ekstraksi terdiri dari 2 hal, yaitu dua jenis. Yang pertama adalah ekstraksi metode panas dan juga ekstraksi metode dingin. Metode panas itu ada infusa, deko,
kok atau penggodokan, seduhan, digestasi, reflux, sama soklet. Kalau metode dingin kita ada maserasi sama perkolasi. Kemudian kalau misalnya berdasarkan substansi dalam campuran ada ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Berdasarkan proses pelaksanaannya ada ekstraksi berkesinambungan atau terus-menerus dan ekstraksi bertahap. Kalau berdasarkan metode ekstraksinya ada ekstraksi tunggal sama ekstraksi multitahap. Seperti apa itu semua? Nah, ini penjelasannya. Kita mulai dari yang metode panas. Metode panas itu ada yang membuat infusa. Infusa beda sama infus ya. Jadi kalau kita bahas infusa itu biasanya ada alat khususnya, ini namanya panci infusa atau alat apa ya, alat skala rumah tangganya. Intinya adalah ada dua panci, panci bawah ini isinya ada air panas, terus panci atasnya simplisia dicampur pelarut berupa air. Ya, jadi infusa itu merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut air, temperaturnya 90 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Jadi kayak water bath mungkin ya. Jadi di water bath itu kan bawahnya air, terus atasnya kita tambahkan simplisia sama air. Nah, tapi kalau di infusa kita pakai alat khusus. Ini ada panci infusa atau alat yang seperti ini. Intinya di bawahnya itu ada air mendidih, di atasnya pelarut sama bahan yang akan diekstrak. Nah, seperti ini ya, kayak kalian mungkin lelehin apa namanya, lelehin coklat. Nah, seperti itu prosesnya, itu proses infusa. Lanjut deko. Deko bedanya apa Bu dengan infusa? Kalau kita lihat ya, infusa tadi bertingkat seperti ini, deko tidak ya. Deko cuman deko ya udah dia kayak misalnya apa namanya bahan alam ditambah dengan air. Jadi pelarutnya apa? Pelarutnya air. Yang membedakan apa? Suhunya. Kalau selain kalau sama infusa ya, infusa tadi pakai alat khusus, ini ada suhunya juga. Jadi deko itu suhunya 90, waktunya itu lebih lama. Biasanya 20 sampai 30 menit. Lanjutnya deko ada kok atau penggodokan. Ini tuh biasanya intinya sama ya, menggodok simplisia menggunakan api langsung dan hasilnya dapat langsung digunakan secara keseluruhan termasuk ampasnya atau tanpa ampas. Kalau ya infusa sama deko tadi kita masih ada suhunya dan waktunya. Nah, kalau kok ini atau penggodokan ini sudah ya udah di atas panci sampai dia mendidih terus diminum sampai sama ampas-ampasnya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada seduhan, ini biasanya khususnya untuk beberapa jamu ya. Jadi kayak ada jamu seduh kayak gini. Sebentar. Nah, seperti ini jadi cuman kayak bahan alam udah diseduh sama air hangat. Seperti itu. Jadi metodenya seduhan. Kok sama seduhan ini termasuk dalam metode ekstraksi, cuman kalau di beberapa referensi dia tidak disebutkan. Jadi biasanya utamanya kalau metode panas cuman infusa, deko, kemudian digesti, reflux sama soklat. Biasanya seperti itu. Nah, kita lanjut ke digesti. Digesti itu cara simplisianya kita rendam dengan pelarut tertentu, suhunya rendah. Kalau tadi infusa sama deko 90 derajat Celcius, kalau ini cuma 30 sampai 40 derajat Celcius. Ini alatnya, ini contoh hasilnya. Selanjutnya dari flak, ini kemungkinan akan dipraktikumkan ya. Jadi sama kayak tadi digesti, dia pakai alat khusus. Ini alatnya. Kemudian biasanya dia siklusnya itu bisa 3 sampai 5 kali. Ya, prosesnya intinya komponen kimianya ditarik, kemudian ini mungkin akan lebih jelas nanti waktu kita praktikum ya, insya Allah. Jadi di mana diletakkan sampelnya, di ini untuk apa, kemudian yang ini untuk apa, yang ini untuk apa. Kemarin sudah apa namanya akan dijelaskan lebih lanjut waktu praktikum. Ya, yang jelas ini namanya adalah pemanasnya, ini labu alas bulatnya. Biasanya setelah dapat dari sini tetap akan dipekatkan. Jadi semua hasil ekstraksi biasanya akan dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Sama ini juga soklet, jadi labu alas bulat hampir sama ya ininya.
Jadi kita tinggal kayak masukin simplisia atau serbuk simplisianya sama pelarutnya, kita set ke dalam alat, kemudian kita tunggu. Biasanya kalau coklat dan refleks seperti itu. Nah, lanjut kita ke metode yang dingin. Ini juga paling sering digunakan, yaitu adalah maserasi. Kenapa maserasi sering digunakan? Karena dia metodenya sederhana, mudah, murah juga. Nggak murah-murah juga sih sebenarnya kalau pelarutnya banyak ya. Mungkin sederhana dan mudah ya. Jadi cuman serbuk simplisia kita tambah dengan pelarut, kemudian kita masukkan ke toples yang ditutup rapat. Nah, biasanya kalau maserasi ini dia tetap harus terhindar dari cahaya. Jadi bisa kalian tutup pakai kertas biasa atau kertas aluminium foil. Maserasi kalau dilakukan berulang kali, kita sebutnya remaserasi. Remaserasi itu seperti apa? Jadi biasanya kan kita kalau sudah merendam seperti itu, seperti ini, mohon maaf, kemudian kita ambil airnya, pelarutnya, kemudian kita saring menggunakan kertas saring, ya kan? Nah, pelarut yang sudah kesaring ini kita sebutnya maserat. Nah, maserat ini ditambah lagi sama pelarut, itu kita sebutnya remaserasi. Kalau maserasi yang 3 hari, itu yang ditambah pelarut bukan yang hasil 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 saringan tadi, tapi bubuk yang awal, itu namanya maserasi. Tapi kalau yang ditambah pelarut baru itu adalah yang maseratnya, itu berarti remaserasi. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum bisa dipahami, mungkin boleh nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Lanjut kita ke perkolasi. Nah, kalau perkolasi biasanya pakai alat juga. Mungkin kalau kalian pernah lihat alat seperti ini, ada corong pisah ya. Jadi ekstraksinya dengan cara mengalirkan pelarut secara kontinu pada simplisia selama waktu tertentu. Biasanya ini ada serbuk simplisia, kemudian kita masukkan ke dalam alatnya, tambahkan pelarut, terus pelarutnya diganti. Terus ini corong pisahnya kita buka perlahan-lahan. Nah, pas dibuka perlahan-lahan, nanti kan dia masuk ke sini. Hampir mirip kayak mungkin kita kemarin sempat praktikum tentang destilasi, jadi dimasukin ke alat ini, nanti dia dibuka di sininya, nanti muncul pelarut yang sudah kecampur sama ini. Biasanya seperti itu. Nah, itu tadi jenis ekstraksi berdasarkan penggunaan panas. Selanjutnya kita bahas terkait dengan jenis ekstraksi berdasarkan substansi dalam campuran. Jadi kalau misalnya serbuk simplisia itu padat atau simplisia yang digunakan itu padat, itu biasanya kita sebutnya ekstraksi padat cair. Tapi kalau misalnya cair ya, berarti kita sebutnya ekstraksi cair-cair. Jadi tergantung dari simplisia yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan proses pelaksanaannya, ekstraksi yang berkesinambungan merupakan ekstraksi kalau kita pakai pelarut yang sama berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Jadi kalau misalnya kita mau pakai coklat, tapi pelarutnya ya itu aja, terus dia muter aja, itu kita sebutnya ekstraksi berkesinambungan. Tapi kalau misalnya satu siklus reflux, misalnya terus kemudian kita ganti pelarutnya, selalu baru kita sebutnya sebagai ekstraksi bertahap. Sama kayak maserasi, misalnya maserasi hari pertama pakai pelarutnya ini, kemudian pelarutnya kalian ulang terus seperti pakai pelarut itu berarti ekstraksinya berkesinambungan. Tapi biasanya kalau maserasi kita ekstraksinya bertahap karena pelarutnya selalu baru. Nah, ini kalau misalnya tadi sempat saya bahas terkait misalnya remaserasi. Remaserasi itu kan intinya maserasi. Maserasi kemudian dimaserasi ulang. Kalau itu bisa masuk ke multitahap meskipun jenisnya sama. Atau bisa dimasukkan ke tunggal karena sama-sama maserasi. Intinya kalau kita menggabungkan dua metode ekstraksi, itu kita masuk ke multitahap. Tapi kalau misalnya kita pakai satu aja metodenya, itu biasanya kita masuknya ke ekstraksi tunggal. Nah,
Bagaimana memilih metode ekstraksi? Biasanya untuk memilih metode ekstraksi itu terdiri dari 2 aspek. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tekstur dari sampel atau simplisia yang akan diekstrak. Jadi misalnya kalau kita punyanya serbuk simplisia, biasanya jarang kita pakai Deco atau Infusa. Kalau Deco Infusa biasanya segar, seperti itu. Atau tetap bisa, cuman nanti hasilnya agak susah sih, karena kan biasanya serbuk ini akan larut pada airnya ya kalau dipanaskan, seperti itu. Kalau kita punyanya serbuk, ya udah berarti kita maserasi, atau sebaliknya kalau kita punyanya segar ya nggak bisa dimaserasi. Ya sebenarnya bisa sih, cuman, biasanya nanti yang tadi saya bilang ada derajat kehalusan simplisia itu akan mempengaruhi, luas permukaan pelarutnya, jadi akan lebih baik kalau dia pakai serbuk, seperti itu. Poin yang kedua selain tekstur apa adalah sifat polaritas dari senyawa yang diekstrak. Jadi misalnya kalian punya daun mangga ini sifatnya nonpolar nih, berarti kalian harus juga mencari pelarut yang nonpolar juga, seperti itu. Jadi untuk memilih metode ekstraksi biasanya kita harus lihat teksturnya sama sifat polaritas dari senyawa yang akan diekstrak. Oke, mungkin itu terkait dengan jenis-jenis ekstraksi dan juga cara pemilihan metode ekstraksi. Sebenarnya untuk pertemuan minggu ini kita sampai di sini, karena untuk pemilihan pelarut kita fokus ke minggu depan. Tapi karena minggu ini kita belum ada waktu untuk diskusi, jadi saya jelaskan sekalian yang pemilihan pelarut, kemudian nanti saya kasih tugas. Untuk tugasnya nggak harus dikumpulkan hari ini, tapi kalian bawa minggu depan, jadi kita sebagai bahan diskusi ya. Saya lanjut dulu terkait dengan pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut, nah ini studi kasusnya. Ya, jadi ini adalah tadi yang saya bilang tugas untuk minggu depan, akan saya kasih 6 studi kasus, kemudian, saya minta kalian untuk menuliskan beberapa hal terkait pelarut pada studi kasus yang saya berikan. 1 orang harus membaca 6 studi kasusnya, Bu. Iya, jadi memang, sebenarnya kan kalau membaca studi kasus itu kita bisa membaca sekilas kemudian tahu pentingnya di mana gitu ya. Jadi enggak apa-apa tetap 6, satu orang 6 karena nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Yang harus dicari apa? Jenis pelarut yang digunakan. Nah misalnya dia di studi kasusnya, oh ternyata pelarut etanol yang 70% lebih baik dibanding pelarut etanol yang 50%, seperti itu. Terus mengapa pada jurnal itu pelarut yang digunakan tuh itu gitu. Misalnya kalian menjawab, "Oh, pada jurnal ini pelarut yang digunakan tuh etanol. Kenapa dipakai etanol?" Misalnya, "Karena etanol itu murah." Misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kenapa di jurnal ini dipilih pelarut yang ini? Itu juga kalian tuliskan. Jadi nanti silahkan ditulis misalnya studi kasus 1, kemudian jenis pelarutnya apa, mengapa dalam jurnal tersebut pelarutnya digunakan itu, dan eh, apa saja yang mempengaruhi pemilihan pelarut. Ya, itu mungkin bisa ditambahkan. Studi kasusnya nanti saya share bersama dengan PPT ini. Nah, kita lanjut ke pelarut. Apa itu pelarut? Pelarut adalah zat yang berada pada larutan dalam jumlah besar. Biasanya pelarut ini suka rancu sama zat terlarut. Kalau pelarut itu dia jumlahnya lebih besar, dan zat terlarut itu adalah zat lain yang jumlahnya lebih kecil. Nah, pada proses ekstraksi atau proses penarikan senyawa tadi, pelarut itu harus punya sifat penting. Sifat pentingnya apa? 1, kemampuan melarutkannya tinggi. Jadi dia harus bisa melarutkan itu tinggi kemampuannya. Kemudian yang kedua, kecepatan menguap harus tinggi juga. Kenapa? Karena setelah kita dapat proses ekstraksi, nantinya itu tuh pelarutnya akan kita uapkan. Kalau kalian kemarin sempat mencoba rotary evaporator atau water bath pada saat praktikum, nah itu adalah proses untuk menguapkan dari pelarutnya. Semakin cepat pelarutnya menguap, maka zat aktif atau ekstraknya itu semakin cepat terbentuk. Trayek didih, kemudian berat jenis, sama flash point. Ini juga harus diperhatikan saat kita memilih pelarut yang akan kita gunakan untuk ekstraksi.
Nah, pelarut itu ada apa aja? Pelarut itu ada banyak ya. Jadi ada air, etanol, gliserin, ether, heksana, aseton, dan kloroform. Etanol sama metanol mungkin ya. Nah, ini ada gambarannya. Silahkan mungkin kalau misalnya kalian ini bisa kalian zoom lagi. Jadi misalnya air nih, bisa bisa juga ether, bisa juga bioetanol, bisa juga dimetil karbonat, ada fungsi-fungsinya sendiri. Cuman biasanya pada proses analisis fitokimia, kita paling sering makainya adalah etanol. Kenapa? Etanol ini dia mudah dicari, kemudian mungkin lebih murah juga dibandingkan yang lain, kemudian bisa menarik senyawa-senyawa yang flavonoid seperti itu, fenolik sama terpenoid. Kalau alkaloid biasanya dia bisanya ditarik oleh heksana, bisa lebih banyak ditarik oleh heksana. Yang paling sering dipakai memang cuman etanol, metanol, ether, sama heksana. Tapi semua ini adalah jenis-jenis pelarut yang bisa digunakan pada proses ekstraksi. Nah, kalau tadi kita memilih metode berdasarkan dua hal, yaitu tekstur dan juga sifat polar atau kepolarannya. Kalau pemilihan pelarut ini kita bisa lihat dari selektivitas dan recovery pelarut, kemudian parameter kelarutan, dan juga menggunakan tabel Robin. Zaman dulu sekali, kalau kita mau memilih pelarut, itu kita biasanya pakai tabel Robin. Oke, sebentar ya. Nah, tabel Robin ini apa? Tabel Robin itu jadi dia ada sistem apa? Kayak misalnya beberapa indikator, kemudian kalau indikatornya seperti ini, pelarutnya seperti ini. Tapi sudah jarang digunakan si tabel Robin ini. Parameter kelarutan Hildebrand juga sama, dia pakai aturan kimia like dissolve like, jadi ada gaya antar molekulnya. Nah, yang paling sering digunakan itu yang paling atas, berarti dari selektivitas dan recovery pelarut. Jadi biasanya kayak tadi saya sempat sampaikan, N-heksan ini biasanya dia akan selektif atau lebih banyak menarik alkaloid. Kalau kita mau ngambil alkaloid berarti lebih baik pelarutnya N-heksan. Atau misalnya flavonoid. Flavonoid ini biasanya etanol. Etanol ini biasanya selektif untuk golongan fenolik sama terpenoid. Maka kalau kita mau ambil flavonoid kita bisa pakai yang jenisnya etanol seperti itu. Nah, pelarut yang baik, pelarut yang dapat digunakan kembali itu biasanya titik didihnya harus yang rendah. Yang perlu diperhatikan saat kita memilih pelarut itu adalah banyak hal ini. Jadi biasanya banyak hal ini kita ubah ke dalam bentuk tabel, kemudian tabel sebelah kanannya misalnya adalah etanol, sebelah kanannya lagi metanol, sebelah kanannya lagi N-heksan dan sejenisnya, dan semuanya kita masukkan. Kemudian kita centangin nih, misalnya N-heksan daya larutnya tinggi, etanol daya larutnya tinggi gitu misalnya. N-heksan selektivitas pada solutnya tinggi, oh tidak, jadi kita strip. Akhirnya yang paling banyak kita centang itu adalah yang kita pilih sebagai pelarut. Biasanya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya nggak mau pakai tabel ini, bisa juga kita arahkan ke tingkat kepolaran senyawa yang ingin kita ambil. Kalau misalnya senyawa polar, kita bisa pakai etanol, metanol, aseton, dan air. Kalau non-polar seperti alkaloid, kita bisa pakainya N-heksan. Selanjutnya, pelarut juga dicek yang tidak toksik. Biasanya kalau yang nggak toksik itu adalah etanol, air, atau campuran antara etanol dan air. Metanol, meskipun dia bersifat polar, maksudnya masih bisa dipilih, tapi ternyata dia agak toksik ya. Jadi lebih baik kita pilihnya yang etanol saja. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian, Bu, kenapa kok metanol jarang dipakai pada beberapa referensi yang saya baca? Karena memang metanol itu ada yang mengatakan kalau dia masih punya sifat toksik ya. Jadi yang dipakai adalah etanolnya. Nah, itu tadi terakhir terkait dengan pemilihan pelarut, dilihat dari mana? Dari parameter-parameter ini, atau mungkin kita bisa langsung kefokuskan ke dua ini. Jadi pemilihan pelarut kita berdasarkan tingkat kepolaran, dan yang kedua berdasarkan sifat toksik dari pelarutnya. Kita cari yang minim toksik.
Oke, mungkin dari saya itu terima kasih semuanya, jika ada yang mau ditanyakan sekali lagi saya sampaikan bisa dituliskan di kolom komentar, jangan lupa untuk studi kasusnya dikerjakan, tidak dikumpulkan tapi nanti waktu kita insya Allah minggu depan kita bertemu secara luring akan saya minta diskusi bersama-sama, jadi bisa menyampaikan jawaban dari tugas yang saya berikan tadi. Jangan lupa absen dengan cara tadi, menuliskan jalur biogenesis dari metabolis sekunder dan apa namanya, metabolis sekunder yang dihasilkan dari jalur tersebut di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, saya bacakan ulang terkait dengan kesimpulan. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar terkait ekstraksi, di mana kata kuncinya adalah penarikan senyawa dan juga pelarut. Jadi proses penarikan zat aktif dari atau senyawa aktif dari tumbuhan atau simplicia menggunakan pelarut tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil semua zat aktif pada simplicia itu sendiri. Jenis-jenis ekstraksi ada tergantung dari pengklasifikasiannya, tapi yang paling sering digunakan adalah klasifikasi dari penggunaan panasnya. Ada yang tanpa menggunakan panas, ada maserasi dan perkolasi, dan yang menggunakan panas itu ada deko, infusa, digesti, soklat, reflux, kemudian ada kok atau penggodokan dan seduhan. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis ekstraksi. Bagaimana apa yang mempengaruhi pemilihan jenis ekstraksi? Ada 2 poin. Yang pertama adalah tekstur dan yang kedua adalah sifat polarnya. Kemudian pelarut. Pelarut tadi ada banyak sekali. Bagaimana kita memilih pelarut? Bisa kita melihat dari beberapa poin yang harus diperhatikan dari pemilihan pelarut tadi atau langsung kita fokuskan ke 2 hal, ke selektivitas, dan recovery pelarut dan yang kedua berdasarkan toksiknya. Nah, mungkin dari saya itu terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan sebelum berakhir mari kita lafalkan bersama-sama shalawat bariyah kubro, monggo silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita nantinya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan boleh dituliskan di kolom komentar. Kurang salah dan hilafnya saya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.